Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maida Mayanti. Saya Lulu Nadia. Saya Siti Nurhawa. Kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang materi yang berjudul Reflection on Early Identification atau refleksi tentang identifikasi awal. Pembahasan yang pertama adalah disabilitas perkembangan merupakan disabilitas yang parah dan kronis yang diakibatkan oleh gangguan mental atau fisik yang kemungkinan besar akan terus berlanjut tanpa batas waktu yang mengakibatkan keterbatasan fungsional yang substansial. Gangguan ini meliputi 3 atau lebih area aktivitas kehidupan. Yang pertama, perawatan diri, bahasa reseptif dan ekspresif, pembelajaran, mobilitas, pengarahan diri, kemampuan untuk hidup mandiri, dan kemandirian ekonomi. Gangguan-gangguan ini akan hilang dengan sendirinya sebelum usia 22 tahun dan membutuhkan perawatan, pengobatan, atau layanan lain yang berlangsung seumur hidup atau lebih lama. Anak-anak ini yang berusia di bawah 9 tahun dapat dianggap memiliki disabilitas perkembangan tanpa menunjukkan keterbatasan dalam 3 atau lebih karena aktivitas kehidupan jika mereka memiliki kemungkinan besar untuk memenuhi kriteria tersebut di kemudian hari tanpa layanan dan dukungan. Yang pertama, definisi disabilitas perkembangan. Gangguan perkembangan adalah sekelompok kondisi yang disebabkan oleh fungsi otak yang tidak normal atau karena metabolisme atau proses degeneratif. Gangguan ini membatasi aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan. Kerusakan fungsi otak pada anak dapat diakibatkan oleh berbagai penyebab. Yang pertama, kelainan genetik, infeksi, gangguan nutrisi dan metabolisme, trauma, hipoksia atau kekurangan oksigen, atau insekmia, kekurangan aliran darah, dan racun seperti tembakau, timbal, dan alkohol. Kerusakan otak yang meluas yang mengakibatkan diagnosis ganda untuk anak-anak dengan gangguan perkembangan. Ini adalah beberapa gangguan dari Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD. ADHD adalah gangguan otak yang ditandai dengan tingkat kurangnya perhatian, gangguan perhatian, impulsif, dan hiperaktif yang tidak sesuai dengan perkembangan. Yang kedua ada autis. Autis adalah gangguan perkembangan otak yang ditandai dengan gangguan interaksi sosial dan komunikasi, serta perilaku yang terbatas dan berulang. Yang ketiga ada kebutaan. Yang keempat ada cerebral palsy atau CP. CP adalah kelainan gerakan atau postur tubuh yang disebabkan oleh kelainan atau cacat otak yang terdiri pada otak janin atau bayi yang sedang berkembang. Kelainan ini tidak memburuk, tetapi gejalanya dapat berubah seiring bertambahnya usia anak. Yang kelima ada tuli. Istilah tuli terkadang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang memiliki gangguan pendengaran sekitar 90 dB atau lebih besar, atau yang tidak dapat menggunakan pendengarannya untuk memproses informasi, bicara, dan bahasa, bahkan dengan menggunakan alat bantu dengar. Yang keenam ada epilepsi. Epilepsi adalah gangguan otak yang melibatkan kejang spontan yang berulang-ulang dan jenis apapun. Yang ketujuh ada disabilitas intelektual atau fungsi intelektual umum di bawah rata-rata secara signifikan disertai dengan defisit perilaku adaptif yang dimulai sebelum usia 18 tahun. Yang kedelapan ada gangguan bahasa ekspresif dan reseptif. Ini adalah sekelompok gangguan yang dibedakan oleh ketidakmampuan anak untuk memahami bahasa atau mengekspresikannya. Selanjutnya ada ketidakmampuan belajar spesifik atau termasuk disleksia. Gangguan pada suatu atau lebih proses psikologis dasar yang terlibat dalam memahami atau dalam menggunakan bahasa, baik lisan maupun tulisan, yang dapat berinvestasi dalam kemampuan yang tidak sempurna, mendengar, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, atau melakukan penghitungan matematis. Kerusakan menunjukkan ada banyak hal mungkin berguna untuk identifikasi dini. Seseorang anak yang mengalami gangguan perkembangan di satu area kemungkinan besar akan mengalami gangguan perkembangan di area lain. Selanjutnya, identifikasi awal. Apa yang dimaksud dengan identifikasi dini? Yaitu awal dari intervensi dini. Tujuannya juga untuk
mengenali suatu gangguan pada tahap sebelum gangguan tersebut terlihat jelas dan melakukan intervensi yang akan mencegah atau sedikit memodifikasi perkembangan alamiah gangguan tersebut. Identifikasi dini berusaha untuk mendeteksi anak-anak yang mungkin memiliki gangguan dan memungkinkan evaluasi lebih lanjut untuk menentukan apakah gangguan tersebut ada. Mengapa identifikasi dini bermanfaat? Yaitu memungkinkan intervensi untuk menyembuhkan atau mencegah gangguan dari beberapa kelainan yang sebelumnya merusak otak yang sedang berkembang kini dapat diobati dan kecacatan perkembangan dapat dicegah. Terdapat persepsi umum bahwa memulai terapi pada usia yang lebih dini dikaitkan dengan hasil yang lebih baik. Identifikasi awal mengarah pada evaluasi, penilaian, dan diagnosis. Menetapkan diagnosis memungkinkan perkembangan program manajemen, memungkinkan perencanaan jangka panjang, dan dapat meningkatkan fungsi kekeluargaan. Anak-anak dengan gangguan spektrum autisme mungkin tidak merespon disiplin dengan cara yang diharapkan, dan mungkin juga menjadi sangat cemas atau agresif. Seorang anak dengan gangguan tik vokal dapat disalahartikan sebagai sengaja membuat sesuatu untuk mengganggu kelas dan mendapatkan perhatian. Identifikasi dini dapat membantu mengenali gangguan ini, pemahaman yang lebih baik mengenai karakternya, dan pemanfaatan perawatan yang minimal masalah sekunder. Perluasan dari argumen tersebut bahwa tidak ada batasan mengenai bagaimana disabilitas perkembangan dapat diidentifikasi secara dini. Akibatnya, tidak akan ada batasan sumber daya yang akan dikeluarkan untuk proses identifikasi. Selanjutnya, identifikasi prakonseptual, yaitu teknologi saat ini memungkinkan identifikasi sebelum pembuahan untuk beberapa kelainan. Dengan memiliki pengetahuan ini, pembawa kondisi ini dapat membuat keputusan yang tepat tentang pernikahan atau reproduksi. Selanjutnya ada resiko. Resiko ialah konsep statistik yang menyatakan bahwa seorang lebih atau kurang mungkin memiliki suatu kondisi. Yaitu resiko juga dapat didasarkan pada status kelompok atau berdasarkan kinerja. Contohnya, yang pertama adalah lahir prematur dengan berat badan kurang dari 1.500 gram. Sedangkan contoh yang kedua adalah tidak bisa berjalan hingga usia 20 bulan. Adapun pendaftaran resiko. Registrasi resiko mengidentifikasi anak-anak sebagai beresiko ketika mereka memiliki karakteristik yang terkait dengan gangguan yang diminati. Sebagian besar, registrasi resiko menggunakan resiko historis untuk mengidentifikasi anak-anak yang memerlukan evaluasi untuk mengkonfirmasi diagnosis. Selanjutnya ada penyaringan. Screening adalah penerapan produser pada populasi tanpa gejala untuk mengidentifikasi orang-orang yang memiliki kemungkinan besar memiliki gangguan yang diminati. Screening juga ialah langkah pertama dalam proses diagnostik. Screening tidak menghasilkan diagnosis. Hasil screening adalah resiko. Seorang anak yang gagal dalam screening memerlukan evaluasi untuk memastikan gangguannya. Bahkan tes biokimia yang dilakukan sebagai bagian dari screening. Bayi baru lahir memerlukan tes konfirmasi sebelum pengobatan dimulai. Adapun kegagalan dalam perkembangan, yaitu disabilitas perkembangan muncul dalam berbagai cara, tetapi cara mereka muncul tidaklah acak. Banyak dari prestasi ini yang mudah diamati oleh personel anak usia dini. Mereka termasuk yang paling umum seperti penampilan fisik yang tidak normal, kestabilan fisiologis atau interaksi yang buruk dengan lingkungan, dan keterlambatan motorik atau bahasa, gangguan perilaku, dan kinerja sekolah yang buruk. Penilaian. Adapun penilaian, pendaftaran risiko, screening, dan pengenalan keterlambatan perkembangan merupakan teknik yang menempatkan seorang anak beresiko. Diagnosis spesifik diperlukan untuk menentukan penyebab gangguan perkembangan. Jika etimologi dapat ditentukan, maka penelitian dapat meningkatkan pemahaman mengenai gangguan ini dan membuka kemungkinan pengobatan yang efektif atau pencegahan gangguan ini untuk anak-anak di masa depan. Adapun
penilaian perkembangan, yaitu untuk menegakkan diagnosis, menggambarkan gangguan lain, dan menghasilkan hipotesis tentang kemungkinan penyebab disfungsi. Meskipun ada banyak alat untuk menilai perkembangan, yaitu prinsip-prinsip dasarnya berasal dari karya Arnold Gesell. Saja batasan identifikasi dini. Identifikasi dini merupakan bagian dari proses yang mengaruh pada intervensi dini dan hasil yang lebih baik bagi individu. Sistem untuk mengidentifikasi gangguan perkembangan telah meningkat secara signifikan selama 1 abad terakhir, tetapi masih ada keterbatasan untuk mencapai tujuan identifikasi dini semua anak dengan gangguan perkembangan. Identifikasi dini tidak selalu menghasilkan intervensi dini. Program deteksi dan intervensi pendengaran dini adalah model untuk identifikasi, tetapi terbatas. Sistem yang menjembatani program identifikasi dan intervensi seringkali tidak efisien. Keluarga mungkin sulit untuk mengikuti atau mungkin tidak menghargai potensi intervensi dini. Sekali lagi, personel anak usia dini dapat menjadi pendukung utama untuk memastikan bahwa anak-anak menerima evaluasi tindak lanjut dan jika perlu rujukan untuk layanan yang mereka butuhkan. Identifikasi dini tidak terlepas dari proses-proses lain yang mempengaruhi hasil dari individu dengan disabilitas perkembangan. Selanjutnya yaitu ada pencapaian perkembangan. Pencapaian bahasa, kata pertama yaitu 11 bulan, kata kedua yaitu 12 bulan, kata ketiga yaitu 13 bulan, 4-6 kata yaitu 15 bulan, 7-10 kata yaitu 17 bulan, 50 kata yaitu 21 bulan. Frase kedua yaitu kata 21 bulan. Pencapaian motorik kasar yaitu ada gulung perut kedua yaitu belakang 4 bulan. Kembali ke perut kelima yaitu 5 bulan. Pencapaian motorik kasar yaitu perut